kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. AC Milan berhasil menaklukkan Lecce dalam duel lanjutan Giornata ke-6 Serie A Italia. Kemenangan ini lagi-lagi mempertegas posisi Paulo Fonseca yang kini tidak lagi berada di kursi pesakitan. Fonseca kini kembali mendapat pujian sebagai si jenius setelah mengantar Milan 2 kali menang secara beruntun. Apa yang terjadi pada Fonseca tentu merupakan hal yang unik. Mantan pelatih AS Roma itu sempat nyaris dipecat walau baru memainkan 6 laga buat Rossoneri. Namun tangan nasib itu berubah sendiri oleh sang juru taktik lewat kemenangan heroik Milan di Derby della Madonnina. Bagaimana evolusi kilat Milan di bawah Fonseca? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa subscribe channel Starting Eleven Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate dunia sepak bola setiap harinya. Sedari awal penunjukan sebagai pelatih baru AC Milan menggantikan Stefano Pioli, Paulo Fonseca memang sudah membuat sensasi. Mantan pelatih AS Roma ini seakan bukan pilihan utama Rossoneri. Namun pada akhirnya Milan menepikan sejumlah opsi lain seperti Antonio Conte dan Zinedine Zidane demi Fonseca. Sempat membawa harapan baru pada para fans lewat performa impresif Milan di laga pramusim, Fonseca justru berubah menjadi musuh publik ketika musim kompetisi 2024-25 bergulir. 6 laga awal Rossoneri menjadi sebuah penghakiman buat sang pelatih. Dari 6 laga inilah posisinya berada di ujung tanduk dan hampir jadi pesakitan. Pasca hasil imbang 2-2 melawan Lazio, gelombang amarah fans sudah terasa menjalar. Hasil seri itu membuat para fans Milan di luaran sana memprotes seluruh elemen klub. Para fans ini meminta para pemain, pelatih, staf menumpahkan segala upaya mereka di atas lapangan. Pasalnya selama ini lewat catatan 0 kemenangan di 3 laga awal, fans merasa tidak ada kesungguhan dalam permainan tim kesayangannya. Fonseca tidak luput dari sasaran ketika berbicara soal performa Milan di 6 laga awalnya musim ini. Pasca kekalahan 3-1 melawan Liverpool, posisi pelatih berusia 51 tahun itu kian di ujung tanduk. Lagi-lagi manajemen memilih laga Derby della Madonnina sebagai momen penghakiman buat pelatihnya. Milan jelas mendapat ujian yang sangat berat, mengingat Simone Inzaghi sedang mengejar rekor 7 kemenangan beruntun jika memenangkan laga derby ini. PR beratnya ada di Fonseca kala itu. Sang pelatih kini harus mencari formula yang tepat untuk menaklukkan rival sekota, sekaligus mengamankan posisinya yang sudah 99% dipecat jika gagal di laga derby tersebut. Kendati berada pada posisi yang tidak diunggulkan, melawan Inter Milan, siapa sangka AC Milan justru meraih kemenangan pada Derby della Madonnina Jilid 1 musim ini. Milan secara heroik menumbangkan saudara sekotanya lewat kemenangan 1-2. Fonseca yang menjadi otak di balik kemenangan ini tentu saja sukses mengubah nasibnya. Selama 6 pertandingan awal Rossoneri, Fonseca kerap dicap keras kepala karena terus-terusan memaksa strategi andalannya. Namun stigma Fonseca keras kepala itu akhirnya sirna pasca berakhirnya laga kontra Inter. Fonseca mengadopsi sebuah pendekatan yang agaknya lebih segar guna memukul Inter dan Inzaghi. Pakem 4-2-3-1 tidak lagi dipakai, berganti dengan skema 4-4-2 khusus untuk laga melawan Inter. Simpelnya, strategi ini dibuat guna mematikan permainan cepat Inter. Pertahanan jadi aspek yang patut diapresiasi. Fonseca menerapkan formasi pertahanan 4-2-4 yang membuat Inter kesulitan mengembangkan permainannya. Selain pemilihan formasi, Fonseca juga menerapkan strategi yang terbukti jitu meredam permainan Inter. Fonseca meminta anak asuhnya menjaga kecepatan barisan pertahanan. Strategi ini terbukti membuat Inter tidak banyak berkembang secara permainan karena rapatnya pertahanan Milan membuat para pemain Inter tidak punya banyak opsi umpan ke area rivalnya. Secara garis besar, adaptasi taktik yang ditunjukkan Fonseca di laga Derby Milan alias Derby della Madonnina menjadi bukti bahwa ia adalah seorang jenius sejati.
Fonseca sukses mengubah nasibnya yang sudah pasti hampir dipecat. Sekarang pujian kembali mengalir seiring keberhasilan Milan di pertandingan tersebut. Setelah berhasil menghajar Inter dalam laga derby panas, PR yang menanti Fonseca berikutnya adalah mempertahankan catatan impresif tersebut. Agaknya ada sedikit kekhawatiran kalau tren positif ini tidak bertahan lama, seperti yang terjadi saat pramusim. Milan yang kala itu dipuja-puja justru melepam ketika musim kompetisi yang asli resmi bergulir. Namun, Fonseca rupanya tidak ingin idenya hanya lewat sebagai angin lalu. Sebelum laga kontra Lecce pada Giornata ke-6, Fonseca berjanji timnya akan terus berusaha tampil bagus. Konsisten menjadi satu hal yang ia harapkan dari Rossoneri pasca derby, supaya Alvaro Morata CS tetap pada jalur kemenangan. Fonseca pada akhirnya membuktikan omongannya, turun dengan taktik yang tidak banyak berubah dari laga derby melawan Inter. Skuad merah hitam berhasil memukul mundur Lecce. Tidak tanggung-tanggung, Milan menaklukkan I Salentini dengan kemenangan 3 gol tanpa balas di Stadion San Siro. Keran gol Milan di laga ini dibuka oleh Alvaro Morata di menit 38. Milan tidak membuang waktu dan langsung menambah pundi golnya menjadi 2 lewat aksi Theo Hernandez pada menit 41. Christian Pulisic yang sukses catatkan namanya di papan skor pada menit ke-43, sukses membawa Milan unggul 3 gol di paruh pertama. Di babak kedua, Milan tampaknya berusaha mengundurkan serangan. Namun, hasil 3-0 tampaknya terlalu jauh untuk dikejar Lecce. Milan akhirnya menutup laga dengan 3 poin sempurna. Hasil akhir pertandingan ini praktis menempatkan Milan di urutan kedua tabel klasemen dengan 11 poin. Bicara soal evolusi cepat Milan di 2 laga terakhir, taktik bukan satu-satunya kunci dalam diri Fonseca. Ada ketenangan dan jiwa seorang pemimpin yang juga punya andil besar dalam mengubah nasib pria kelahiran Maputo itu. Mantan pelatih Milan, Fabio Capello, bahkan berani menyebut kalau Milan sekarang punya kans merebut titel Scudetto kembali. Ketenangan dalam diri Fonseca sudah kelihatan ketika statusnya berubah-ubah semenjak penunjukannya sebagai allenatore Rossoneri. Dari sosok yang tidak diharapkan, kemudian panen pujian di pramusim, dihujat karena inkonsisten di awal sampai disebut jenius seperti sekarang, Fonseca menilai ini adalah bagian dari sepak bola yang begitu cepat berubah. Saya sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Jika kami menang, kami disebut yang terbaik. Tapi kalau kami kalah, ya begitulah. Inilah sepak bola. Momen kesedihan dan kesenangan bercampur menjadi satu. Wajar jika fans seperti itu. Papar Fonseca ketika ditanya perihal label jenius yang kini melekat pada dirinya. Selain karena ketenangan, evolusi Milan juga terjadi karena besarnya jiwa pemimpin Fonseca. Pelatih 51 tahun adalah orang yang pandai menjaga keharmonisan ruang ganti. Persiapan sebelum laga kontra Inter bisa jadi bukti. Fonseca yang menebar pesan keberanian untuk para pemain pada akhirnya sukses membakar semangat Rossoneri dan akhirnya memenangkan laga. Tidak hanya itu, Fonseca dikabarkan juga sempat mengadakan sesi diskusi lanjutan dengan para pemain. Selepas sesi, sang pelatih membawa semua armadanya untuk pesta barbecue guna mempererat persaudaraan antar elemen klub. Hasilnya dapat dilihat sekarang, Milan konsisten memenangkan 2 laga terakhirnya di Serie A. 2 laga memang masih belum bisa jadi tolak ukur, namun Fonseca setidaknya telah membuktikan kalau dirinya masih bisa bertransformasi apabila diberi kesempatan lebih. Pasca laga kontra Lecce, bagaimana pendapat Football Lovers soal Milannya Fonseca? Seberapa besar kans Milan meraih Scudetto musim ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.